when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise him, for he is your health and salvation. Come all you here, now to his temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things, so wondrously reigning, sheltering you under his wings and so gently sustaining. Have you not seen all that is needful has been sent by his gracious ordaining? Praise to the Lord, who will prosper your work and defend you. Surely his goodness and mercy shall daily attend you. Ponder anew what the Almighty can do, if with his love he befriends you.
adore Him. All that has life and breath, come now with praises before Him. Let the Amen sound from His people again. Gladly forever adore Him. There may be storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, as they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. Sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace. One day I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present sufferings will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, as they go on forever. They still go on forever. They still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 26 Maret 2023. Hari ini kita sampai kepada topik terakhir dari seri khotbah doa Bapa Kami, yaitu kalimat terakhir dari doa Bapa Kami, yaitu karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan atau kalimat terakhir dari doa Bapa Kami ini yang sudah menguatkan, menjadi berkat buat saya ketika mempelajarinya, yang akan saya share hari ini kepada kita semua, kepada Bapak Ibu. Doa saya, bagian ini juga dapat menjadi berkat buat Bapak Ibu, buat kita semua. Sebelum kita lebih jauh belajar bagian firman Tuhan ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini, dalam ibadah hari ini kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, bagian ini atau kalimat terakhir dari doa Bapa Kami ini yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba, yang akan hamba share pagi hari ini. Doa hamba kiranya juga menjadi berkat, menguatkan untuk tiap Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Apapun pergumulan, persoalan yang sedang mereka hadapi, kiranya bagian firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan baru buat mereka. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dan doa hamba, kiranya kami semua hamba tidak saja berhenti sampai kepada menjadi pemberita firman Allah yang baik. Kami semua tidak berhenti sampai menjadi pendengar-pendengar firman Allah yang baik. Tapi setelah menyampaikan firman Tuhan ini, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kami semua tanpa terkecuali, kami dimampukan oleh Engkau untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, memulai khotbah ini atau sebelum saya share lebih jauh, saya mau memulai dengan satu kisah, satu cerita yang mungkin Bapak Ibu semua tahu, atau semua orang kita yang tinggal di Amerika ini, atau tidak saja yang tinggal di Amerika, saya rasa ini menjadi berita yang mendunia pada waktu itu. Semua kita tidak bisa lupa dengan apa yang terjadi pada tanggal 28 Januari 1986. Pada tanggal bersejarah itu, Bapak Ibu, pesawat ulang-alik Challenger meledak hanya dalam waktu 73 detik setelah lepas landas. 7 keluarga harus berduka karena salah satu dari orang yang sangat mereka cintai, sangat mereka kasihi, tewas dalam kejadian itu. Itulah nyawa dari 7 astronot yang terpilih menjadi awak dari pesawat ulang-alik Challenger pada waktu itu. Dan bukan hanya 7 keluarga itu saja Bapak Ibu, tapi saya yakin seluruh bangsa Amerika dilanda dengan kesedihan yang mendalam. Akhirnya Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu lihat ceritanya atau beritanya, mengikuti beritanya, ditemukan apa yang menjadi penyebab dari tragedi naas pada waktu itu. Itulah salah satu equipment kecil yang dikatakan tidak mahal harganya jika dibandingkan dengan jutaan equipment lain dari pesawat ulang-alik Challenger. Itulah yang mereka sebut dengan ring O atau cincin yang berbentuk O. Salah satu komponen terkecil atau komponen kecil dari kira-kira 1 juta komponen dari pesawat ulang-alik tersebut. Bapak Ibu, di tengah rumitnya susunan mekanis dari sekian juta komponen, ternyata hanya dibutuhkan 1 bagian untuk menghancurkan keseluruhannya. 1 juta mungkin 1 juta komponen yang lain berhasil, tapi 1 bagian komponen yang kecil gagal, bencana terjadi. Menghancurkan, meledakkan pesawat Challenger. Bapak Ibu, hari ini kita sampai kepada penutup atau kalimat penutup dari doa Bapa Kami. Kalimat ini mungkin seringkali dilupakan dalam membahas doa ini. Bahkan ada para ahli penafsir yang mengatakan bahwa kemungkinan besar kalimat penutup ini tidak ada dalam teks asli dari doa Bapa Kami ini, dalam naskah asli. Tapi Bapak Ibu, saya tidak mau kita fokus ke situ, ke arah situ. Mau itu ada di teks asli atau tidak, tapi ketika saya membaca Bapak Ibu, ketika saya pelajari bagian ini, saya secara pribadi makin begitu yakin bahwa kalimat ini tidak secara kebetulan menjadi bagian dari doa Bapa Kami. Saya begitu yakin bahwa kalimat penutup dari doa Bapa Kami ini, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, memang adalah bagian dari doa Bapa Kami. Dan kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, seperti cincin ring O tadi, kalimat penutup dari doa Bapa Kami ini, walaupun tidak pernah dianggap mungkin atau tidak pernah menjadi perhatian dari semua para penafsir atau mungkin termasuk kita, tapi sama seperti cincin ring O dari Challenger tadi, mungkin tidak menjadi perhatian dari semua engineering NASA. Tapi ternyata ring O itu ketika dia gagal menjalankan fungsinya, dialah yang menjadi penyebab hancur atau meledaknya pesawat Challenger.
Bapak Ibu, sama bagi saya. Jika kita menyepelekan atau melupakan komponen terakhir dari doa Bapa kami ini atau kalimat penutup dari doa Bapa kami ini. Paling tidak saya secara pribadi ketika mempelajari bagian ini. Saya yakin kita akan menghancurkan seluruh komponen doa kita, Bapak Ibu. Saya tidak perlu mengulang lagi Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu, kita semua, saya pribadi, Bu Sarah, saya diberkati ketika mempelajari ini atau mempelajari tentang doa Bapa kami ini lagi, Bapak Ibu. Saya sekali lagi tidak ulang, Bapak Ibu, kalau ingin tahu, Bapak Ibu bisa melihat, nonton lagi link YouTube dari ibadah online dari kita, khususnya tentang seluruh seri khotbah dari doa Bapa kami ini. Bapak Ibu bisa lihat lagi, menonton ulang. Doa saya, Bapak Ibu bisa lihat kembali, dan kita semua diberkati lagi lewat seri doa ini. Lewat tiap topik, tiap bagian, tiap pernyataan, tiap kalimat dari doa ini, Bapak Ibu. Oke, sekarang mari sama-sama kita lihat kalimat penutup doa ini. Bapak Ibu. Mengapa doa ini ditutup dengan kalimat ini? Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kalimat penutup dari doa Bapa kami ini, ketika saya pelajari, paling tidak mengajarkan dan mengingatkan kepada kita beberapa kebenaran penting tentang siapa itu Tuhan. Kebenaran penting tentang siapa kita. Dan kebenaran penting tentang apa yang selalu harus menyertai dan mengisi doa-doa atau permintaan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama lihat, Bapak Ibu. Saya ingin share ini kepada Bapak Ibu. Yang pertama, ketika saya pelajari kalimat penutup dari doa Bapa kami ini, Bapak Ibu, menurut saya, doa Bapa kami ini mengarahkan kita kembali. Atau mengingatkan Bapak Ibu dan saya, semua kita kembali kepada apa? Kepada Tuhan yang adalah sumber dari semua berkat yang kita punya. Bagi saya, Tuhan Yesus tidak secara kebetulan mengajar kita untuk menutup doa Bapa kami ini dengan kalimat ini. Ini bagi saya semacam intisari, semacam kesimpulan dari seluruh doa ini yang sekaligus menjadi doa berkat yang menutup, merangkum seluruh rangkaian permohonan doa kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena tiap kalimat dalam doa Bapa kami menunjukkan bahwa kita ini sedang memuliakan nama Tuhan. Dan sudah selayaknya, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak-anaknya itu hidup dalam memuliakan nama Tuhan saja. Dengan kata lain, dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang adalah anak-anaknya, selayaknya lah nama Bapa kita saja yang selalu dimuliakan. Di sini sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita salah satu kebenaran paling mendasar menurut saya dari kehidupan Kristiani. Semua berkat kita pada akhirnya berasal dari Allah. Tidak ada sesuatu apapun dalam kehidupan kita yang berada di luar dari kekuatan dan kuasa dari Bapa kita. Semua yang kita terima adalah semua yang Bapak Ibu dan saya terima datangnya sebagai pemberian dari Bapa Surgawi, Bapa kita di surga yang pengasih. Benar Bapak Ibu? Doa ini mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Bapa di surga dan betapa beruntungnya kita menjadi anak-anaknya. Sekali lagi, kenapa Bapak Ibu? Jangan pernah lupa. Hidup kita adalah anugerah. Kita sehat, anugerah. Bapak Ibu bisa bekerja sekarang, itu anugerah. Dalam arti karir dan jabatan pekerjaan yang Bapak Ibu punya sekarang atau yang kita punya sekarang, anugerah. Kecerdasan, kepandaian yang kita miliki adalah anugerah. Keterampilan dan kemampuan kita adalah anugerah. Keluarga yang kita miliki sekarang, suami, istri, anak-anak kita adalah anugerah. Persahabatan yang kita miliki adalah anugerah Bapak Ibu. Gereja yang kita punya sekarang, teman-teman sepersekutuan dalam gereja yang hadir dalam kehidupan kita adalah anugerah. Uang, harta, kekayaan, semua yang Bapak Ibu miliki adalah anugerah. Semua Bapak Ibu, hidup ini anugerah. Tanpa Tuhan kita nothing. Tanpa Tuhan kita tidak dapat, Bapak Ibu dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Semua yang kita punya sekarang adalah semacam pinjaman dari Tuhan kalau boleh saya katakan. Dia memberikan kepada kita sekarang hanya untuk sesaat dan harus kita pakai untuk kemuliaannya. Karena itu saya sering katakan jangan pegang erat-erat. Karena itu semuanya sementara. Jangan menjadi seperti anak kecil atau Bapak Ibu ingat waktu kecil main kelereng, kemudian teman meminjamkan kelereng kepada kita. Setelah kita dipinjamkan, kemudian kita merasa itu punya kita dan kita genggam erat-erat, kita tidak mau kembalikan. Kita tidak mau bagikan kepada orang lain atau kita tidak mau kembalikan kepada yang punya. Bapak Ibu, cepat atau lambat Tuhan akan mengambil semuanya dari tangan kita. Saya yakin kita tahu semua ini. Kita semua tidak dapat melawan ketika Tuhan melakukan hal itu. Kenapa? Karena dialah yang empunya semuanya. Dia yang memiliki semua berkat yang kita punya dan kita tidak punya hak untuk menahannya, Bapak Ibu. Hidup ini memang sebuah pemberian atau boleh dikatakan hadiah utama dari Tuhan, tapi jangan pernah lupa bahwa tidak ada dari kita yang akan hidup selamanya. Mau kaya, miskin,
pengemis, pencuri, laki-laki, perempuan, kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, muda, tua, orang Kristen yang dikenal atau tidak dikenal, misionaris yang tidak dikenal di pedalaman, atau hamba Tuhan terkenal seperti Paus Benedict atau Billy Graham, siapapun, cepat atau lambat, Bapak Ibu, kita semua akan pergi, kita semua akan mati. Bapak Ibu, saya nggak tahu, pernah nggak Bapak Ibu melakukan atau mengambil satu keputusan atau melakukan satu perubahan besar dalam hidup Bapak Ibu dengan misalnya pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, atau mungkin Bapak Ibu harus pindah ke negara lain, pindah ke state lain, ke kota lain. Dan sepertinya semua terjadi tanpa kepastian. Bapak Ibu tahu cerita saya dan Ibu Sarah waktu pertama kali kami datang ke sini, saya sendiri dan kami pernah mengalaminya. Ketika kami pindah di sini tahun 2005, banyak orang di Indonesia, termasuk keluarga kami, berpikir, kami gila, tinggalkan tanah air, tinggalkan Indonesia, pergi ke satu negara yang kami tidak tahu apapun, tidak tahu sedikit pun tentang negara itu. Ya, hanya tahu di berita, Bapak Ibu. Belum pernah ke luar negeri sama sekali. Dan memang waktu itu juga kami datang, kami belum tahu pelayanan di mana, Bapak Ibu. Semuanya buram karena saya atau kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Butuh waktu yang panjang, waktu adaptasi yang panjang. Dan Bapak Ibu, ketika dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu, tiba-tiba ada satu kalimat yang waktu saya baca menarik dan menguatkan saya. Kalimatnya begini, jika Anda melawan apa yang Tuhan lakukan, itu hanya akan memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Tapi jika Anda santai dan membiarkan Tuhan memimpin Anda, pada akhirnya Anda akan melihat ke belakang dan melihat tangan Tuhan di setiap langkah. Jangan lupa, tidak ada yang lebih baik dari hari ini. Bapak Ibu, menarik. Kata-kata tadi, kalau boleh saya katakan begitu menguatkan saya sampai hari ini. Saya kalau boleh dikatakan tersenyum ketika bertahun-tahun kemudian ketika saya memikirkan kata-kata tadi. Karena itu benar, Bapak Ibu. Berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun saya atau mungkin kita kalau pernah mengalaminya. Kita selalu sia-siakan dengan begitu mencemaskan keadaan kita dan memimpikan hari-hari yang lebih baik. Memimpikan seolah-olah semua masalah kita itu akan berakhir. Bapak Ibu, apakah ada kebenaran teologis di balik semua ini? Yes, sangat ada. Apa itu? Jika Tuhan adalah Tuhan, maka Dia adalah Tuhan di hari-hari yang sulit, Dia juga Tuhan di hari-hari yang mudah. Bapak Ibu, jangan lupa, kita tidak dapat mendorong sungai, kalau saya boleh pakai analogi ini. Siapa yang bisa dorong sungai? Nggak ada. Yang kita hanya bisa lakukan adalah membiarkan sungai itu mengalir. Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita seperti sungai menurut saya yang mengalir terus menuju tujuan yang Tuhan sendiri telah tentukan. Saat ini mungkin sungai-sungai kita atau sungai Bapak Ibu mungkin tampaknya mengambil jalan memutar. Dan kita ingin mencoba untuk meluruskan aliran sungai itu. Tidak mungkin Bapak Ibu. Itu pekerjaan sia-sia, mustahil kita tidak dapat mengubahnya. Bapak Ibu, waktu siapkan bagian ini Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nonton atau dengar iklan ini. Kalau Bapak Ibu pernah nonton iklan ini, biasanya dimulai dengan narasi atau pembaca itu katakan begini, saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anda ingin tidur tapi tetap terjaga? Anda sedang tidur, tapi Anda terbangun di tengah-tengah tidur Anda? Tidur ada di sini, di sayap Lunesta. Bapak Ibu, ini iklan Lunesta, Bapak Ibu, obat tidur. Nah, di dunia farmasis khususnya, untuk obat-obatan untuk membantu kita yang susah tidur, paling tidak ada 2 macam obat tidur. Ya, Bapak Ibu farmasi mungkin kalau salah bisa dibetulkan. Tapi Bapak Ibu, farmasis pasti lebih tahu ya. 2 macam katanya. Satu jenis obat itu untuk membantu kita bisa tidur. Itu jenis pertama. Jenis kedua yang satu lagi untuk membuat kita bisa tetap tidur, nyenyak, dan tidak terbangun di waktu malam. Jadi yang susah tidur, ada obat tidur yang buat kita tidur. Yang suka terbangun di waktu malam, tidak bisa nyenyak, ada obat yang bisa buat kita nyenyak. Nah menarik, obat tidur Lunesta ini sangat populer karena bisa menolong kedua-duanya. Kedua kondisi tadi Bapak Ibu. Bisa membantu kita untuk bisa tidur, tapi juga bisa buat kita untuk tetap tidur, tidak terbangun-bangun di tengah malam waktu kita tidur. Bapak Ibu, tapi menarik. Ketika kita membaca warning atau peringatan yang ada di label atau box atau bungkus dari obat ini. Bapak Ibu perhatikan yang pernah minum Lunesta atau tahu tentang Lunesta. Begini kira-kira peringatannya. Sampai Anda tahu bagaimana Anda bereaksi dengan obat ini, Anda disarankan untuk tidak mengemudi, tidak mengoperasikan mesin apapun, tidak berjalan, tidak makan, tidak melakukan aktivitas apapun selama tidur. Ya, memang lagi tidur kan Bapak Ibu.
Hati-hati dengan beberapa efek terhadap perilaku yang abnormal ketika meminum obat ini, seperti misalnya agresivitas, halusinasi, confusion, kebingungan. Bagi penderita depresi yang meminum obat ini akan mempertinggi tingkat depresi, dalam arti depresi Anda akan makin memburuk, bahkan sampai kepada keinginan bunuh diri. Risiko ini dapat meningkat jika Anda minum alkohol. Reaksi alergi yang parah seperti pembengkakan lidah dan tenggorokan memang jarang terjadi, tapi kemungkinan bisa terjadi dan bisa berakibat fatal. Bapak Ibu tangkap sesuatu nggak? Obat apa itu Lunesta? Obat tidur untuk bisa buat kita tidur, tapi buat kita malah tidak bisa tidur karena takut side effect-nya. Bayangkan side effect-nya tadi. Bapak Ibu, apa kekhawatiran kita hari ini? Apa yang Bapak Ibu khawatirkan? Apakah kita khawatir tentang masa depan kita? Bapak Ibu jangan takut. Contoh tadi, jangan pakai Lunesta, tapi carilah Tuhan pencipta semesta. Ya kan? Jangan cari Lunesta, ini iklan saya. Jangan cari Lunesta, tapi carilah Tuhan pencipta semesta. Nikmati hari-hari ini sebagai bagian dari rencana Bapa kita untuk hidup kita. Ikutin arus Bapa. Nantikan bagaimana Dia akan membawa kita ke pelabuhan yang paling aman. Nikmati berkat hari ini. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu, hidup ini anugerah. Semua yang kita punya ini milik Tuhan. Dan bagi saya doa Bapa kami ini mengingatkan kebenaran ini. Yang kedua Bapak Ibu, ada kebenaran kedua yang kita pelajari dari kata-kata penutup dari doa Bapa kami ini. Yang kedua, doa Bapa kami ini menurut saya, ketika saya pelajari, memberkati saya, mengajari kita untuk terus berjalan di masa-masa sulit. Apa dasar pemikirannya Bapak Ibu? Kebenaran apa yang dapat kita pegang sebagai kekuatan? Kembali kepada kalimat penutup doa ini. Bapak Ibu, maknanya begitu luar biasa. Berkatnya begitu luar biasa. Yang pertama, 3 kebenaran. Ingat, Tuhan pengatur pemerintahan dunia ini. Engkaulah yang empunya kerajaan. Artinya apa? Kerajaan itu milik Allah. Dia adalah penguasa atas hidup kita, Bapak Ibu. Pemerintahan dunia bisa datang dan pergi. Pemerintahan dunia bisa naik tahta, turun tahta. Pemerintahan satu negara bisa bangkit, tapi juga bisa jatuh. Presiden dan Perdana Menteri bisa naik ke tampuk kekuasaan pada satu saat. Pada satu saat kemudian tiba-tiba menghilang. Bisa turun dari tampuk kekuasaan. Orang berencana untuk menggulingkan pemerintahan tertentu, tapi kemudian tiba-tiba mereka sendiri digulingkan. Bapak Ibu, kita semua mungkin ingat di tahun 1991, ketika komunisme akhirnya berakhir di Rusia. Hari Senin pagi seluruh dunia terbangun dengan berita bahwa Gorbachev telah digulingkan. Kalau Bapak Ibu ingat cerita ini. Kemudian terlihat foto-foto Boris Yeltsin berdiri di atas tank mengumpulkan orang-orang. Salah satu jaringan news menyiarkan berita tersebut ke seluruh dunia. Semua mendengar melihatnya. Pada Senin malam tersiar kabar bahwa komunis akan menyerbu gedung Federasi Rusia. Hari Selasa orang-orang dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke komunisme. Kemudian pada hari Rabu, para pemimpin kudeta telah terbang meninggalkan Moskow dengan putus asa. Orang berpesta Bapak Ibu di jalan-jalan, bendera Rusia kuno dikibarkan. Ratusan pemuda Rusia berkumpul di lapangan tepat di luar markas KGB. Merobohkan patung besar dari Felix Dzerzhinsky yang jahat. Bapak Ibu, 4 bulan lalu patung itu masih berdiri dan tidak ada yang dapat menyentuhnya. 4 bulan lalu. Sebelum kejadian itu Bapak Ibu, siapa yang berani menyentuh patung itu pasti akan ditembak mati. Tetapi dalam hitungan beberapa hari, rezim komunis berakhir, selesai, dan kemudian Latvia, Estonia bergabung dengan Lituania dalam memproklamasikan kemerdekaan mereka. Bapak Ibu, Gorbachev hilang dan dunia menyambut Yeltsin sebagai pahlawan pada tahun itu, tahun 1991. Partai komunis secara efektif dilarang. Dunia berputar terbalik dalam waktu kurang dari seminggu. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari? Kerajaan dunia berakhir, komunis berakhir di Rusia. Tapi kegerakan Tuhan, pekerjaan Tuhan, gereja, misi Tuhan terus berjalan. Mereka merobohkan patung Lenin, tapi gereja dan misi Tuhan terus berjalan. Benar? Komunis kehilangan pekerjaan, tapi gereja terus melaksanakan pekerjaan misinya untuk menjangkau dunia dengan Injil. Uni Soviet yang perkasa tidak ada lagi, tapi gereja terus bertahan. Gereja dianiaya, dibenci, dipenjara, difitnah, diejek, tapi gereja tetap hidup. Benar Bapak Ibu? Ini fakta. Gereja ditempa oleh penderitaan bertahun-tahun, tapi gereja dimurnikan melalui puluhan tahun kesengsaraan. Dipersatukan melalui doa yang gigih. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat peta bekas Uni Soviet,
Bapak Ibu harus ingat pelajaran ini. Tuhanlah yang mengatur pemerintahan dunia ini. Engkaulah yang empunya kerajaan. Kedua, kebenaran kedua, Tuhan memiliki kuasa untuk melindungi anak-anaknya. Kalimat apa Bapak Ibu lihat? Engkaulah yang empunya kuasa. Apapun yang dibutuhkan anak-anaknya, apapun yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dan saya, oleh kita semua, dapat disediakan oleh Bapa kita di sorga. Kita butuh hikmat, Dia sumber hikmat. Kita butuh kekuatan dalam menghadapi tiap pergumulan hidup kita. Apa pergumulan Bapak Ibu sekarang? Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia sumber kekuatan itu. Dia adalah tangan yang menciptakan alam semesta, Bapak Ibu. Kita butuh belas kasihan. Firman Tuhan katakan rahmatnya selalu baru tiap pagi. Kita kekurangan uang, kita membutuhkan kecukupan secara finansial. Dia adalah sumber berkat dan pemilik dari alam semesta. Engkaulah yang empunya kuasa. Artinya dia memiliki kekuatan dan kuasa untuk menjaga, melindungi kita, menguatkan kita, dan mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kita. Menguatkan kita betapapun sulitnya pencobaan yang kita alami sekarang. Yang ketiga Bapak Ibu dari bagian ini. Semua yang Tuhan lakukan, Dia lakukan untuk kemuliaannya. Sekali lagi, dari doa Bapa kami ini, bagian kedua kita diajar untuk terus berjalan dalam keadaan-keadaan sulit, masa-masa sulit. Kenapa? Karena Dia yang punya kerajaan, Dia yang punya kuasa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalimat apa? Engkaulah yang empunya kemuliaan. Artinya, semua yang Tuhan lakukan, Dia lakukan untuk kemuliaannya. Semua yang Tuhan lakukan untuk Bapak Ibu dan saya. Semua yang Tuhan lakukan di dalam kita, atau melalui kita, atau dengan kita. Jangan lupa Dia lakukan supaya namanya dimuliakan. Tuhan menjawab doa Bapak Ibu dan saya supaya Dia dimuliakan. Tuhan terkadang mungkin menunda jawaban doa kita, tapi semuanya juga untuk kemuliaannya. Atau mungkin Tuhan menolak doa kita dan katakan tidak kepada doa kita. Tapi jangan lupa, itu pun juga untuk kemuliaannya. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang bergumul dengan masalah yang berat dan mungkin belum selesai, Bapak Ibu jangan lupa, Tuhan mengizinkan itu demi kemuliaannya. Apapun kesakitan dan pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami, ingat, Tuhan tetap baik. Karena Dia Bapa kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ini dasar dari pelajaran penting dari doa Bapa kami. Dia Bapa kita. Makanya kalimat pertama itu tadi, Tuhan katakan berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di sorga. Tapi jangan lupa Dia juga Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Artinya Dia berkuasa, bukan kita. Karena Dia Bapa kita. Bapak Ibu, berkat yang ketiga atau yang terakhir, atau kebenaran yang ketiga yang saya dapatkan dari ketika mempelajari kalimat terakhir dari Bapa kami ini. Doa Bapa kami ini mengajar kita untuk selalu memuji Tuhan. Ingat yang pertama, doa Bapa kami ini mengajar kita untuk kembali mengingat bahwa Dia Tuhan adalah sumber dari semua berkat yang kita punya. Yang kedua, doa Bapa kami ini mengajar kita untuk terus berjalan dalam masa-masa sulit. Dan yang terakhir, doa Bapa kami ini mengajar kita untuk selalu memuji Tuhan. Ketika Bapak Ibu kita semua berdoa, kita harus memulai dengan meminta agar nama Tuhan dikuduskan. Itu yang diajarkan oleh doa Bapa kami ini. Tapi doa ini juga mengajarkan kita untuk mengakhiri doa kita dengan memuji Tuhan atas kekuasaannya. Karena Dia yang berdaulat atas hidup kita. Jadi doa ini dimulai dengan Tuhan, tapi juga diakhiri dengan Tuhan. Tuhan subjeknya, tapi Dia juga objeknya. Dialah tempat dari doa kita tertuju. Dan Dia juga adalah sumber dari semua jawaban doa yang mengalir kepada kita. Bapak Ibu, pujian kepada Tuhan adalah sesuatu yang harus karena Dia memang layak untuk menerima segala pujian di bumi dan di sorga. Bagi saya pujian selalu membawa kita, pujian kepada Tuhan selalu membawa kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan bernama Ray Pritchard menceritakan ketika dia beberapa hari melakukan serangkaian wawancara radio untuk sebuah buku yang dia tulis. Tiba-tiba dia diwawancara atau yang mewawancarai dia memberikan dia pertanyaan di luar topik yang dia tidak siapkan. Pertanyaan kepada Pastor Ray Pritchard adalah, yang wawancara tanya, Pastor, apa yang Tuhan ajarkan kepadamu akhir-akhir ini? Bapak Ibu, Pastor Ray Pritchard katakan, dia jawab. Dia nggak siap tapi dia jawab, saya telah belajar akhir-akhir ini bahwa saya masih harus banyak belajar tentang Tuhan. Bapak Ibu, ini sangat mendasar. Tapi memang begitulah seharusnya kita. Berapa lama pun kita telah menjadi orang percaya dan mengenal Tuhan, sebagai hamba Tuhan sekalipun, sesungguhnya harus saya akui atau kita akui masih banyak hal yang kita semua belum tahu tentang Tuhan. Dia terlalu besar. Misalnya, contoh saja, menjawab pertanyaan seperti ini. Apakah Tuhan baik?
Kenapa saya harus memuliakan Tuhan? Apakah Tuhan baik? Bapak Ibu, gereja-gereja di Nigeria, ketika pendeta atau kalau ada pendeta katakan, Tuhan itu baik. Jemaat biasanya menjawab dengan serempak, all the time, dalam bahasa Inggris, itu mereka sepanjang waktu. Dan mereka terus ulang-ulang kalimat ini. Setiap kali mereka mendengar pendeta bilang, Tuhan baik, serentak biasanya jemaat jawab, sepanjang waktu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan buat kita, apakah kita benar-benar mempercayai bahwa Tuhan itu baik? Bagaimana waktu kita mendengar berita tentang penculikan misionaris, ada misionaris yang diculik atau dibunuh di Filipina, di India misalnya, atau di Turki. Bagaimana waktu Bapak Ibu mendengar ada keluarga atau orang-orang yang mengalami keluarganya atau orang-orang yang dia kasih harus meninggal, harus pergi karena COVID, karena global pandemik yang melanda seluruh dunia. Ada begitu banyak teman, kawan, sahabat yang menceritakan kepada saya dan Ibu Sarah. Mereka bertanya kepada Tuhan karena waktu tengah-tengah COVID mereka harus kehilangan anak, orang tua, orang yang mereka cintai. Apakah Tuhan baik? Ada seorang wanita yang bercerita bahwa setelah 27 tahun menikah, suaminya memutuskan untuk menceraikan dia dan katakan kepada dia, saya tidak pernah mencintai kamu sejak dulu. Dan berkata bahwa dia tidak cantik. Bapak Ibu, apakah wanita ini bisa mengatakan Tuhan baik? Ketika kita mendengar tentang orang tua yang membunuh anak, anak membunuh orang tua. Tentang korupsi tingkat tinggi dan penembakan di jalan. Ketika keluarga berantakan, anak-anak ditelantarkan. Apa kita katakan Tuhan baik? Mungkin kita akan berteriak, Tuhan di mana engkau? Apakah benar engkau ada? Apakah engkau baik sepanjang waktu? Ketika doa-doa Bapak Ibu dan saya, doa kita tidak dijawab dan hidup tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah kita masih mampu berkata Tuhan itu baik? Apakah itu berarti ketika doa-doa kita tidak terkabul dan ketika penyakit kita kembali atau Tuhan kita tidak mengalami kesembuhan malah penyakit bertambah, apakah Tuhan tetap baik? Bapak Ibu, pertanyaan juga buat kita semua pagi hari ini menjadi pertanyaan penting dan pertanyaan tentang apakah Tuhan itu baik. Kalau saya mau jujur, bagi saya ini juga menantang iman saya dan menurut saya pertanyaan tersulit yang bisa untuk saya jawab. Apakah memang saya dapat mengatakan bahwa Tuhan itu baik walaupun dia tidak menjawab doa saya secara pribadi? Ketika saya meminta mujizat dari Tuhan, ketika saya berdoa Tuhan menyembuhkan penyakit saya dan dia katakan Riki tidak. Bahkan penyakit saya bertambah, ada penyakit yang baru. Ketika saya berdoa minta mujizat untuk kesembuhan dari panic disorder yang melumpuhkan saya. Dan Tuhan belum jawab sampai detik ini. Ketika saya berdoa selama 11 tahun untuk kesembuhan papa saya dari stroke, saya minta mujizat Tuhan terjadi, tapi Tuhan katakan tidak. Ketika saya berdoa agar Tuhan menyembuhkan mama saya yang sakit, agar saya masih bisa punya kesempatan, maaf Bapak Ibu, untuk mengajak mama saya ke sini, tapi Tuhan katakan tidak, Tuhan malah memanggil mama saya pulang. Ketika Tuhan katakan tidak kepada doa-doa saya, ketika dia panggil papa saya dan mama saya. Justru ketika saya menginginkan mereka tetap hidup, apakah saya masih bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tetap baik? Bapak Ibu, saya belajar satu hal tentang iman di sini. Iman bukanlah perasaan berdasarkan keadaan, situasi yang terjadi sekeliling kita. Saya tahu ini tidak gampang. Tapi iman sejati adalah keputusan, bukan perasaan. Keputusan untuk memilih, untuk tetap percaya bahwa Allah adalah baik. Dan dia tetap baik dalam segala yang dikatakannya dan segala yang dilakukannya. Sekalipun tidak seperti yang kita harapkan dan tidak seperti yang kita doakan. Sekarang Bapak Ibu, kata penutup, selama-lamanya, amin. Bapak Ibu, apakah ini hanya pelengkap saja dan penghias doa ini? Usul saya Bapak Ibu jangan lewatkan. Saya akan akhiri sharing atau khotbah ini dengan dua kalimat ini. Selamanya memberi makna tentang durasi dari semua berkat Tuhan. Selama-lamanya Tuhan akan memberkati kita. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Sedangkan kata amin mengajarkan kita tentang kepastian akan berkat itu sendiri. Artinya, semua yang kita doakan pasti ya dan amin. Pasti akan terjadi, tapi sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Bapa yang seperti apa? Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang penuh kasih itu. Ketika Bapak Ibu, ketika kita semua tergoda untuk putus asa karena situasi sulit yang tampaknya di luar kendali. Ingat, kerajaan itu adalah milik Bapa kita. Saat kita merasa ingin menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup yang sepertinya mustahil terlewatkan, ingat bahwa kekuatan dan kuasa itu juga milik Bapa kita.
Dan ketika kita menjadi terlena dengan kemampuan dan keberhasilan diri sendiri, ingat, Bapa kita lah yang harusnya empunya kemuliaan, atau dialah yang harusnya dimuliakan. Dialah yang seharusnya menerima segala pujian kita. Proses dan format hidup seperti ini harus terjadi selama-lamanya. Selama kita hidup, dan yakinilah bahwa benar adanya. Amin Bapak Ibu, Allah yang adalah Bapa kita akan memberi kita apapun yang kita butuhkan. Di saat-saat baik, di masa-masa sulit. Dan bahwa bahkan dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami pun, yang Ibu Sarah khotbahkan minggu lalu, kekuatan Allah, kekuatan Bapa kita akan menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Bapak Ibu, saya mengakhiri khotbah ini dengan sebuah cerita. Bapak Ibu juga mungkin tahu atau kenal seorang penyanyi Kristen bernama Kathy Troccoli. Saya suka lagu-lagunya. Seorang penyanyi Kristen yang cukup terkenal di sini, dia pernah menulis sebuah lagu dengan judul A Baby's Prayer. Lagu ini rupanya telah menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang yang mendengarkan lagu ini. Tapi tidak banyak yang tahu, ternyata lagu ini telah menjadi berkat untuk Kathy Troccoli sendiri. Kathy pernah menulis, menjadi lajang di usia 42 tahun, saya menyadari bahwa saya mungkin tidak akan pernah memiliki anak. Tetapi Tuhan berulang kali memberi saya kesempatan untuk mendengar cerita dari para wanita yang telah memilih untuk melahirkan bayi mereka daripada melakukan aborsi. Setelah mendengar lagu yang saya nyanyikan. Puncaknya adalah ketika di sebuah konser saya di Dallas, saya baru saja selesai bernyanyi ketika seorang wanita berusia 21 tahun mengambil mikrofon dan bersaksi ketika dia hamil anak keduanya dan dipaksa untuk menggugurkan bayinya. Selama waktu itu dia datang ke konser saya tersebut, di mana saya menyanyikan lagu A Baby's Prayer. Dan pendek ceritanya, dia memutuskan untuk mengaborsi, dia melahirkan anaknya. Ketika dia mendengar kata-kata dari lagu ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia, tetapi jika saya harus mati sebelum saya bangun, saya berdoa agar jiwanya tetap Engkau jaga. Maksudnya jiwa dari ibunya. Maafkan dia, Tuhan. Dia tidak tahu bahwa kamu memberikan hidup kepadaku. Bapak Ibu, itu adalah sepotong kalimat dari lagu A Baby's Prayer. Roh Kudus menggunakan lagu itu untuk menyampaikan satu kebenaran kepada banyak orang, bahkan kepada dunia ini, bahwa dia menjaga bayinya. Tuhan telah menunjukkan kepada Kathy Troccoli bahwa lebih banyak anak telah lahir melalui lagu yang dia nyanyikan daripada mungkin anak yang bisa dia lahirkan dari rahimnya sendiri. Bapak Ibu, apa poin dari bagian ini? Seringkali Tuhan memenuhi keinginan hati kita dengan cara yang tidak terduga. Kathy Troccoli ingin sekali memiliki seorang anak, tapi Tuhan memilih untuk memberkatinya dengan melahirkan banyak anak yang diselamatkan dari aborsi. Kathy ingin punya anak dari rahimnya, tapi Tuhan menjawab, Kathy punya anak. Anak-anak rohani yang lahir tidak jadi diaborsi karena mendengarkan lagunya. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan diri Bapak Ibu frustrasi oleh mimpi yang tidak terpenuhi, doa yang tidak terjawab, sekali lagi belajarlah untuk membiarkan diri kita terbuka terhadap kemungkinan bahwa Tuhan juga akan memenuhi keinginan hati kita dengan cara-cara yang tidak terduga. Saya ingin menutup khotbah ini dengan mengajak kita, atau Bapak Ibu bisa di rumah setelah mendengarkan khotbah ini. Bapak Ibu di rumah kita masing-masing, buka Mazmur 103. Baca, renungkan, atau kalau boleh baca dengan lantang. Luangkan waktu 15 menit untuk membuat daftar kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Tidak usah jauh-jauh, dalam 1 bulan terakhir ini. Tuliskan semuanya untuk dapat Bapak Ibu baca setiap hari, dan gunakan daftar itu sebagai sarana penyemangat ketika Bapak Ibu merasa Tuhan melupakan Bapak Ibu. Ingat, Tuhan itu sumber berkat. Mari kita terus berjalan dalam masa-masa sulit dan terus memberikan kemuliaan hanya bagi Dia. Kenapa? Karena Dia adalah Allah, adalah Bapa kita yang mengasihi kita, Bapak Ibu. Mari sama-sama sekali lagi mengakhiri seri doa Bapa Kami ini. Saya mau mengakhiri dengan doa. Kita sama-sama. Bapak Ibu bisa baca di rumah, Bapak bisa duduk, Bapak Ibu bisa berdiri. Mari sama-sama kita bacakan doa Bapa Kami ini. Sekali lagi sebagai penutup dari seri khotbah ini, juga penutup doa saya hari ini, Bapak Ibu. Mari kita buka Injil Matius pasal 6, ayat 9-13. Kita sama-sama baca sebagai doa. Karena itu Tuhan Yesus katakan, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini dan secara khusus dari seluruh rangkaian seri khotbah tentang doa Bapa kami ini. Ada beberapa pengumuman, kalau ada pengumuman Bapak Ibu bisa lihat di screen. Sebelum kita akan tutup, saya akan tutup dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so